Apa kita sendirian di galaksi ini? Krik, krik. Benar, kita bisa dibilang sendirian di sini. Tapi apa ada peradaban lain yang mengintai di kedalaman Bima Sakti? Apa mereka punya niat jahat dan jadi ancaman buat kita? Padahal hidup kita aja udah banyak masalah ya. Hey, kita seru-seruan sama hal ini yuk. Beberapa teoris meninjau kembali sejarah dan sikap manusia pada zaman dulu. Nggak ada putri persahabatan di sana. Dengan asumsi mereka kayak kita. Pakai ini buat menghitung kemungkinan penjajah luar angkasa. Mereka yakin ada 4 peradaban jahat di galaksi kita. Keempat peradaban itu memperebutkan dominasi intergalaksi. Atau mungkin mereka pengen main gaple aja. Teknologi mereka mungkin udah canggih, atau mereka baru aja menciptakan versi jahat dari game konsol. Buat tahu kecanggihan budaya mereka dan apa yang harus kita antisipasi, ada cara buat menentukan tingkat ancaman mereka. Metode bernama skala Kardashev menganalisis kemampuan bangsa-bangsa antar galaksi. Dengan 3 level, skala ini meninjau jumlah energi yang bisa diambil peradaban dari bintang mereka, sehingga menentukan level teknologi mereka. Ini cuma berlaku buat peradaban yang udah pakai komunikasi antar bintang. Jadi, yang masih pakai merpati nggak termasuk ya. Tipe 1 nunjukin mereka bisa manfaatin energi dari matahari, tapi cuma dari alat yang ada di planet mereka, misalnya panel tenaga surya. Tipe 2 berarti mereka bisa menggunakan energi langsung dari matahari, misalnya melalui bola Dyson. Bola Dyson digunakan untuk manfaatin semua energi matahari karena bentuknya mengelilingi bintang itu. Terakhir, tipe 3, peradaban bisa menggunakan semua unsur yang diberikan galaksi. Kekuatannya bukan cuma dari bintang, tapi juga dari lubang hitam, bahkan lubang hitam supermasif sentral. Level ini penting buat nyari tahu kecanggihan peradaban di luar sana. Umur Bima Sakti sekitar 13,6 miliar tahun. Manusia modern baru ada 200.000 tahun lalu, dan kita baru mencapai tipe 1. Ngeri banget ngebayangin waktu makhluk lain udah berkembang. Kita bisa dibilang terlambat sih. Bumi sedikit terlambat karena berada di luar lengan galaksi. Ahli matematika bilang sistem bintang yang lebih terpusat lebih lama berkembang. Kalau gitu, seberapa umum makhluk cerdas lain ada di galaksi ini? Dengan berbagai peristiwa yang bisa memusnahkan bumi. Ajaib banget bisa ada bumi seperti sekarang. Berarti unik banget kan? Ada 100 triliun bintang di galaksi kita. Ada 200 miliar planet dengan perkiraan 300.000 eksoplanet yang mampu menyokong kehidupan yang kita tahu. Dari banyak planet yang layak huni itu, gimana kita tahu planet mana yang makhluknya pengen ngirim email kepada kita? Tentu aja, nggak ada yang punya waktu buat ngitung satu-satu. Persamaan Drake bisa ngasih kita perkiraan angka kalau kita ngambil rata-rata dari beberapa faktor kunci. Persamaan ini memecah kriteria berapa banyak planet yang dihuni makhluk cerdas sampai bisa berkomunikasi. Angkanya besar karena banyaknya bintang yang memiliki planet. Dari sana, kita saring lagi ke zona layak huni di tata surya. Zona ini disebut zona Goldilocks karena jaraknya pas, nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat dari matahari. Kita kurangi lagi angkanya dengan menghitung planet layak huni yang bisa menyokong kehidupan. Dan dari beragam tempat itu, persamaannya mengambil kemungkinan jumlah makhluk cerdas dan apakah mereka cukup cerdas untuk berkomunikasi. Kriterianya rumit, jadi persamaannya agak sulit dijelaskan. Tapi kira-kira ada 100 juta planet dengan peradaban cerdas. Tapi, kayak sejarah dan kesulitan bumi, peradaban ini juga mungkin mengalami kesusahan. Peristiwa yang mengancam kehidupan harus dimasukkan ke persamaan itu, misalnya asteroid, suar matahari, supervulkan, dan supernova. Mereka juga mungkin aja menghancurkan diri sendiri lewat teknologi, misalnya dominasi kecerdasan buatan atau nanoteknologi, atau dengan merusak ekosistem mereka dan kehabisan sumber daya, atau karena gegabah aja. Kalau kita masukin ini ke persamaan, peradaban yang tersisa mungkin sekitar 15.000. Tapi apa yang mereka mau dari manusia? Kita emang punya banyak materi langka yang mungkin bernilai, siap buat ditambang dan mudah didapat. Selain jumlah air melimpah yang bisa mereka ambil sampai habis, hidrogen juga unsur wajib buat bahan bakar roket. Meskipun unsur-unsur ini nggak langka di galaksi dan bisa diambil lebih mudah dari tata surya atau asteroid yang lebih dekat. Teknologi kita mungkin bikin mereka penasaran.
Beragam inovasi di bumi yang diciptakan saat kita berada di negara berbeda membantu ngasih jalur teknologi berbeda di seluruh dunia. Peradaban lain mungkin aja ngambil jalan yang benar-benar beda dan nggak belajar hal seru lain di bumi, misalnya karaoke. Sama halnya kayak sains serapan yang mungkin berkembang di atmosfer berbeda dengan unsur berbeda. Sains mereka sebagian besar akan terpengaruh itu, dan sains kita akan menambah pengetahuan mereka. Lalu, ada satu hal terlangka di galaksi. Bumi bisa menyokong kehidupan. Ini bakal berguna banget buat penjelajah antar galaksi daripada melewati proses lama ngubah planet yang nggak layak huni jadi kayak bumi. Kenapa nggak rebut aja? Dengan markas nyaman, ini bakal jadi tujuan wisata cantik saat mereka lagi istirahat menaklukkan peradaban lain. Untungnya, mereka nggak akan tertarik makan kita atau mungkin nggak akan nafsu buat makan apapun di bumi. Mereka harus punya biokimia dan enzim yang sama buat memproses molekul yang membentuk kita. Phew! Tapi kemungkinan besar sih, mereka pengen menyingkirkan saingan. Ancaman terbesar mereka adalah apapun yang menyulitkan dominasi mereka. Tapi sebelum kamu terlalu takut sama peradaban jahat ini, kemungkinan ini diambil dari perilaku manusia. Mungkin aja makhluk di luar sana nggak punya atau menghindari emosi manusia. Misalnya, kapasitas marah mereka mungkin terbatas, atau mereka bisa aja nggak punya kemampuan untuk itu. Sejarah tempat mereka beda banget sama tempat kita, jadi mereka mungkin aja terlalu percaya dan malah kita yang jahat. Tapi mereka juga mungkin nggak punya empati dan ciri positif lainnya yang kita punya. Semoga aja mereka cuma punya sifat baik kita ya. Untungnya, ada satu hal besar yang misahin kita dari hal lain. Galaksi kita itu gede banget, dan kalau mau kemana-mana tuh jauhnya minta ampun, bahkan ke tata surya sekalipun. Benda tercepat yang pernah kita kirim ke luar angkasa adalah probe Galileo yang melaju sampai 170.000 km per jam. Tapi tetap aja butuh 72.000 tahun buat sampai ke sistem bintang terdekat, Alpha Centauri. Probe dengan pemandu laser yang baru diusulkan bisa mencapai 1/5 kecepatan cahaya. Jadi, cuma butuh 20 tahun perjalanan. Pada skala lebih besar, Bima Sakti memiliki diameter lebih dari 150.700 tahun cahaya. Kalau sebuah peradaban punya kecepatan cahaya, mereka butuh ratusan ribu tahun buat pergi dari satu sisi ke sisi lain. Dengan jarak yang jauh di antara segelintir peradaban, satu-satunya kontak yang berhasil adalah lewat perjalanan antar bintang yang canggih. Tapi untuk menempuh perjalanan sepanjang itu, semakin besar massa yang dikirim, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, kemungkinan sih yang dikirim nggak begitu besar. Tapi mereka bisa aja ke sini cepat banget pakai pesawat kecil dengan kemampuan mematahkan hukum kecepatan kosmis. Mereka mungkin aja udah sampai di sini, ngawasin kita dari dekat, atau lagi nonton Netflix. Mereka butuh teknologi yang super canggih, dan secara teori, jumlah spesies yang punya ini cuma 2 dari 15.000. Artinya, ada 0,01% kemungkinan peradaban jahat mampu mendatangi kita dalam waktu dekat. Kalau mereka tahu kita di sini dan mereka pengen sesuatu dari kita, mereka butuh ribuan atau mungkin jutaan tahun buat sampai sini. Jadi, kita masih bisa santai. Nonton sisi terang lagi